Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih beri kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, hari ini hari Jumat kita bisa melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semenjak kita lahir sampai sekarang. Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sepatutnya lah kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, la azidannakum, aku tambah nikmat itu. Aku tambah kebahagiaan, ketenangan. Aku tambah rizki. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tunggu, Allah akan datangkan azab. Mudah-mudahan insya Allah Allah panjangkan umur ibadah kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur taat kita. Mudah-mudahan insya Allah dari sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, mudah-mudahan Allah terus berkahi sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan semua kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam bagi hamba pilihan Allah Nabi kerinduan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kumpulkan salawat sebanyak-banyaknya. Karena ada 100 lebih kedahsyatannya, kehebatannya mereka yang bersalawat. Luar biasa, apalagi fi yaumil jum'ah. Mereka yang bersalawat insya Allah mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita diakui sebagai umat sementara kita tidak cinta kepada baginda Rasul? Orang yang banyak bersalawat insya Allah mudah-mudahan semua kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua kita dengan salawat yang terus kita kumandangkan, mudah-mudahan akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang terus menerus tanpa lelah kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat semua yang hadir di sini insya Allah bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Dalam waktu yang singkat ini, khatib ingin menasihati diri khatib sendiri dan kita semuanya. Hidup kita tidak lama. Hidup kita bukan di sini, not here, but after here. Laisal yaum walakinal ba'dal ghad. Wa inna daral akhirah la hiya hayawan law kanu ya'lamu. Kehidupan kita ini hanya sebentar. Kita musafir ikhwatal iman. Jangan terjebak dengan dunia. Jangan terjebak dengan hawa nafsu. Jangan terjebak dengan godaan setan yang terkutuk. Hidup kita bukan di sini. Kita musafir ikhwatal iman. Kita musafir di sini. Kita sudah melewati alam arwah. Dan yang kedua alam rahim. Dan sekarang kita di alam dunia. Ini tidak lama. Semua kita akan kembali ke alam akhirat nanti. Maka itu pada kesempatan ini khatib ingin membahas at-turuq bi husnil khatimah. Kiat-kiat bisa meninggal husnul khatimah. Yang pertama, taubat yang sungguh-sungguh. Ini saatnya kita hijrah. Kita berubah. Semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian. Semakin hari semakin dekat dengan alam barzah. Mari ikhwatal iman, saya, kita semuanya, mari sama-sama kita bertaubat yang sungguh-sungguh. Kenapa kita harus bertaubat yang sungguh-sungguh? Al-Baqarah 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Berarti setelah mereka meninggal, tak kalah hamba itu meninggal setelah bertaubat, berarti meninggal dalam kecintaan Allah, berarti meninggal husnul khatimah. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian jami'an semuanya, insyaallah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian sukses, kalian berhasil, kalian menang. Maka itu yang kedua, mereka yang bertaubat. Meninggal setelah bertaubat berarti meninggal dalam kesuksesan. Berarti meninggal husnul khatimah. Yang kedua, barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan mentang-mentang umur kita masih 20, 21. Banyak yang umur 18, 20, 25 dipanggil oleh Allah.
Berapa banyak tetangga kita, sahabat kita yang umurnya 85, 90 enggak mati-mati. Karena belum datang ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak dipercepat, tidak diperlambat, on time, tepat waktu. Walau kuntum fi burujin musyayadah. Allah gambarkan dalam Al-Quran, walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, sungguh kematian akan mengejar kita. Sungguh-sungguh taat, jangan main-main. Yang ketiga, kalau ingin meninggal husnul khotimah, segera lunasi hutang. Segera lunasi hutang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hati-hati dengan orang-orang yang terzolimi. Lisannya Allah genggam, doanya mustajab. Walau kana kafir, walaupun orang kafir, kalau dizolimi, doanya menembus arsy-Nya Allah. Hati-hati bagi mereka yang menzolimi orang lain, yang menyakiti, yang memeras. Hati-hati ikhwatal iman, karena doanya sangat mustajab. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hentikan siksa dunia, nanti kau berikan kelak di akhirat." Allah kabulkan. Dikabulkan, tapi hanya dua yang tidak dikabulkan. Mereka yang durhaka sama orang tua, ini cash and carry di dunia. Yang kedua, orang yang dizolimi, ini cash and carry di dunia. Qalu ta'irukum ma'akum zikirtum bal antum kamumusifun Yasin. Kemalangan terjadi, musibah, bencana, malapetaka, penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, semua akibat dosa-dosa kita. Doakan kepada Allah, mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita bisa berjumpa kembali dengan orang yang pernah kita zolimi, orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita khianati. Minta kepada Allah agar sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita bisa berjumpa dengan mereka yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi, yang pernah kita peras. Segera lunasi hutang. Yang keempat, kalau ingin meninggal husnul khotimah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ridha Allah fi ridha walidaini. Ridhonya Allah ada pada kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhti walidaini. Dan kemarahan Allah itu ada pada kemarahan kedua orang tua. Bagi ayah ibunya yang sedang hidup, yang masih hidup di dunia, layani orang tua, servis orang tua, minta doanya. Ayah ibu tidak mengharapkan apa-apa dari anaknya. Yang diharapkan dari anaknya adalah sapanya, senyumnya, baktinya, doanya yang diharapkan dari anak kandungnya. Kita bisa menjadi orang hebat seperti ini. Kita bisa menjadi orang sukses, masuk TNI, masuk polisi, masuk pegawai negeri. Ini tidak lepas doa-doa dari ayah ibu kita semasa mereka masih hidup, selalu mendoakan kita anaknya agar nanti kelak kita berhasil, kita sukses. Apakah tidak terbayang di hati kita begitu luar biasa pengorbanan orang tua untuk kita? Maka itu jangan durhaka sama orang tua. Susah menderita sakaratul maut. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses, jangan mimpi menjadi orang terkenal kalau kita durhaka kepada orang tua. Minta ridhonya, minta doanya. Kalau kita berbisnis, kalau kita durhaka kepada orang tua, ini jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, karena kita durhaka sama orang tua. Apalagi mereka yang berbisnis, yang berusaha, hobinya berzina, mabuk, korupsi, menipu, main judi, sabu-sabu, ini juga jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Berbaktilah kepada orang tua. Yang keempat, kalau ingin meninggal husnul khotimah, ihya'us sunnah, ai ittiba'us sunnah. Hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bulan Maulid, banyak kita memperingati Maulid tapi tidak menghidupkan sunnah baginda Rasul. Banyak di mana-mana saya ceramah Maulid, ketika zuhur
mereka tinggalkan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu sunnah baginda Rasul. Untuk apa kita lakukan maulid, memperingati maulid, kalau kita tidak ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maulid sampai jam 1, sampai jam 2 malam, tapi sholat subuhnya di rumah. Tidak ada arti maulid, tidak ada asar berkas. Dengan memperingati maulid, hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul, di antaranya sholat di tengah malam. Makanya baginda Rasul memulai hidupnya dengan tahajud. Dan ciri-ciri penduduk surga yang Allah kasih tahu di dunia, ciri-ciri penduduk surga yang Allah kasih nampak di dunia, senang tahajud. Bahkan mereka yang tahajud dijamin meninggal husnul khotimah. Kemudian sunnah baginda Rasulullah salat berjamaah. Dan mereka yang subuhnya di masjid, mereka yang berjamaah di masjid, ini tamu-tamu pilihan. Ila ibadil mustafa, inilah tamu-tamu pilihan Allah, tamu-tamu eksklusif yang subuhnya berjamaah di masjid. Inilah tamu-tamu VVIP. Dan mereka yang subuhnya berjamaah di masjid dijamin meninggal husnul khotimah. Apalagi sebelum subuh, sebelum azan, 1 jam sebelum azan. Wa mustaghfirina bi ashar, wa bi asharhum yastaghfirun. Mereka yang beristighfar di waktu sahur. Inilah juga penduduk surga yang Allah kasih nampakkan di dunia. Berat bangun di tengah malam, ikhwatal iman. Berat bangun di tengah malam, apalagi subuh ke masjid, berat. Ila ibadil mustafa, kecuali hamba-hamba yang sudah dipilih sama Allah, bisa bangun di tengah malam. Berapa banyak ustadz, imam, hafiz Quran yang berat bangun di pagi hari untuk berjamaah di masjid? Banyak, bukan sedikit, banyak. Hidupkan sunnah baginda Rasul. Kemudian tadabbur Quran. La qira'ata illa bitadabbur Quran. Tidak ada bacaan Al-Quran kecuali pengertian pengamalan. Makanya di rumah usahakan ada Quran terjemah. Gak usah muluk-muluk. 1 hari 1 ayat, baca artinya. Besok baca lagi 2 ayat, 3 ayat, baca artinya. Sehingga ada ilmu asar yang kita petik dari Al-Quran itu. Mereka yang membaca Al-Quran, apalagi hadis sahih, barang siapa yang membaca surah Al-Mu'minun, qad aflal mu'minun alladzina hum fis salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun ila akhiril ayah. Barang siapa yang membaca surah Al-Mu'minun dari 1 sampai 10, hari ini dia baca, lalu dia meninggal, dijamin masuk surganya Allah. Tapi tidak sembarang orang. Ada lagi kita dengar bersama, siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nanti saja ketika kita wafat mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa, ikhwatal iman. Tidak bisa. Ketika maut itu datang, posisi kita dalam keadaan sakaratul maut. Tak kala mereka akan wafat, itu disebut dengan sakaratul maut. Sakarat itu artinya mabuk. Dan ketika sakaratul maut itu datang, posisi kita dalam keadaan mabuk. Dan kita akan melafazkan apa yang sering kita ucapkan selama hidup. Mereka yang banyak berzikir, insya Allah matinya berzikir. Mereka yang gak pernah berzikir, gak pernah menyebut-nyebut nama Allah, selama hidup gak pernah menyebut-nyebut nama Allah, impossible, hayata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka itu ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah setiap habis salat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Minta kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Yang terakhir, kalau ingin meninggal husnul khotimah, perbanyak berzikir, beristighfar, bersalawat. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita terus semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita bertakwa kepada Allah. Ingat ikhwatal iman, pesan terakhir Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam kondisi seperti ini dunia, dalam kondisi seperti ini negeri, isbiru, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian.
Wasabiru, tingkatkan kesabaran kalian. Lebih dahsyat lagi sabar kalian. Lebih mantap lagi sabar kalian. Warabitu, kata Allah. Pasang strategis. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan menjauh dari Allah. Karena la tataharrak illa biiznihi, tidak akan bergerak satupun di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah, izin Allah, izin Allah. Semua atas kudrah iradahnya Allah. Kembalilah kepada Allah. Yang terakhir, wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam kondisi seperti ini, teruslah kalian bertakwa kepada Allah. Tingkatkan amal ibadah, bangun di tengah malam, puasa Senin Kemis, jangan tinggalkan Allah, mendekat terus kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian akan sukses, kalian akan selamat dari virus ini, kalian akan merdeka, kalian akan tenang, kalian akan bahagia, kalian akan sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, insya Allah dengan terus bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan semua kita. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ardi wa bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim muzakkiran bidzalik fa huwa asdaqal qailin wa ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim.